nahar wa muqawwirin nahari alal lail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan sholat Jumat. Salat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, monggo kula lan panjenengan sedaya senantiasa meningkatkan keimanan lan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu menuntut ilmu ad-din dan mengamalkan ilmu tersebut. Saat menika dinten Jumat 20 Desember 2024 atau bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1446 menurut madhab atau qaul qadim Muhammadiyah, yaitu hisab wujudul hilal, atau qaul jadid Muhammadiyah, yaitu KHGT kalender hijriah global tunggal. Ananging menurut Mabim, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia saat menika tesih tanggal 18. Juga menurut Ummul Qura, khutbah menika tahwilul ghadab ila ibadatillah, merubah kemarahan menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah niku adalah ghalayanu damil qalbi litolabil intiqam. Yang dimaksud marah itu adalah mendidihnya darah di hati untuk menuntut balas. Seseorang marah baik disebabkan ucapan seseorang, baik disebabkan sikap seseorang, pasti darahnya akan mendidih dan pasti ingin menuntut balas supados kemarahan menika reda. Berapa banyak kemarahan-kemarahan ini yang ditimbulkan oleh setan dengan tujuan supaya manusia itu binasa dan masuk neraka. Tapi oleh sebagian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, menjadikan marah sebagai suatu hal yang menjadikan orang tersebut mendapatkan berbagai macam keutamaan di dunia dan akhirat. Satu contoh misalkan, di hari-hari ini walaupun sudah reda, seseorang yang dibuat marah, yaitu penjual es teh yang dibuat marah oleh seseorang dengan ucapan yang tidak pantas dan di hadapan banyak orang, maka penjual es teh ini untungnya dia tidak membalas. Kalau dia membalas, pasti tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang, karena dia sabar
rasa marahnya dia tidak diutarakan dalam bentuk membalas dengan ucapan-ucapan atau sikap, maka ternyata fadilah daripada menahan marah, dia kemudian banyak di antara orang yang mengumrohkan, dia mendapatkan ratusan juta dari orang yang simpati, dia mendapatkan mobil dari orang yang simpati. Ini masalah dunia. Bila dibandingkan dengan surganya Allah, maka akan sangat kecil nilainya. Sementara menahan marah, di samping mendapatkan fadilah keduniaan, juga mendapatkan fadilah akhirat. Maka jadikanlah marah itu sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah dan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Supados kula lan panjenengan sedaya tidak marah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kita harus mengetahui keutamaan menahan marah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, dianggap hasan oleh Al-Arnaud, juga oleh Albani, saking Mu'ad pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man kadzama ghaidhan, siapa yang menahan marah, wa huwa qadirun ala ayyun fidhahu, padahal dia mampu melampiaskan amarahnya, da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Maka coba kita bayangkan ketika kita dibuat marah oleh seseorang dan kita menganggap orang itu musuh, padahal orang yang membuat marah kita itu justru menjadi penyebab kita diangkat derajat oleh Allah, keranten muncul ibadah yang namanya menahan marah. Maka ketika orang menahan marah, nanti pada hari kiamat dia dipanggil di hadapan semua makhluk, dipanggil oleh Allah, kata yukhayyirahullahu minal hurul in, masa dia disuruh memilih bidadari yang dia kehendaki. Kalau sudah disuruh memilih bidadari yang dia kehendaki, sudah pasti dia masuk surga, karena bidadari itu berada di dalam surga. Ini fadilah kita menahan marah, dan ini tidak akan terjadi manakala tidak ada orang yang membuat kita marah. Dan fadilah ini jauh lebih besar daripada fadilah tukang es yang diberikan keduniaan yang begitu kecil. Kemudian yang kedua, di dalam hadis diriwayatkan oleh Tobroni, dianggap sahih oleh Albani, saking Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki nate ditanyai oleh Abu Darda, dulani ala amalin yudkhiluni al jannah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang amalan tersebut bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka kata Rasulullah, la tahzab walakal jannah, jangan marah, kamu pasti akan mendapatkan surga. Niki setunggal hal yang luar biasa. Ingin mendapatkan surga, maka syaratnya jangan marah ketika kita suatu saat dibuat marah dengan ucapan, atau mungkin berkendaraan dibuat marah dengan hampir saja akan ditabrak. Maka di dalam ibadah marah, di dalam marah ada ibadah yang namanya menahan marah. Di dalam hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Al-Arnaud, dianggap hasan oleh Albani, wonten tiyang tanglet, ya Rasulullah, madza yubaiduni min ghadabillah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa menjauhkan aku daripada azabnya Allah, daripada murkanya Allah, daripada nerakanya Allah? Jawab Rasulullah, la tahzab, jangan marah,
Jadi ingin mendapatkan surga, Rasulullah merintahkan jangan marah. Ingin dijauhkan dari neraka, Rasulullah mengatakan jangan marah. Maka mulailah kita latihan dari sekarang. Jika suatu saat saya di perampatan jalan, saya sudah pelan-pelan karena takut nanti ada kendaraan di samping kanan atau kiri, tapi ternyata ada orang yang begitu cepat kendaraannya dan hampir menabrak saya tidak akan marah. Justru orang inilah menjadi penyebab adanya ibadah yang namanya menahan marah. Orang inilah menjadi penyebab saya bisa masuk surga. Orang inilah yang menjadi penyebab saya dijauhkan dari nerakanya Allah. Kemudian yang keempat, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani. Wonten tiang kalih di zaman Bani Israel, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Suatu saat ahli maksiat ini bertemu dengan ahli ibadah, dan namanya ahli maksiat ketika bertemu juga melakukan kemaksiatan, dinasihati oleh ahli ibadah, berhentilah kamu. Besok lagi ketemu juga melakukan maksiat, dinasihati lagi. Sampai beberapa kali, dan suatu saat ahli maksiat ini ketika dinasihati untuk berhenti, ternyata dia membantah, biarkan aku, demi Allah, apakah engkau diutus untuk memata-matai aku? Maka ahli ibadah ini kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, kamu tidak akan diampuni Allah. Demi Allah, kamu tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kata-kata ini yang dilontarkan oleh ahli ibadah kepada ahli maksiat. Walaupun piyambake ini ahli maksiat, ternyata ketika dikatakan kata-kata tersebut, dia merasa sakit hati, dia merasa marah. Tapi marahnya ini tidak dia lampiaskan. Sehingga ahli hadis menjelaskan, sesuatu yang tidak mengenakkan kepada seseorang pasti itu mengandung kebaikan yang sangat banyak. Maka tidak disebutkan di akhir hadis tentang kehidupan orang ini, ternyata di akhirat Allah dawuh kepada ahli maksiat tersebut, masuklah surga dengan rahmatku. Ini kemudian dijelaskan oleh ahli hadis, ternyata rasa marah yang dia pendam karena kata-kata ahli ibadah terhadap dirinya menjadikan dia mendapatkan suatu keutamaan di sisi Allah. Dia bisa bertaubat, kemudian sampai dia meninggal, akhirnya dia masuk surga. Keutamaan apa yang lebih besar daripada keutamaan seseorang yang masuk surga? Kemudian kita juga harus mengetahui bahwasanya akibat marah, akibat orang melampiaskan kemarahannya. Di dalam surat Ali Imran ayat 119, kul, katakan Muhammad, mutu bi ghaizikum, matilah kalian disebabkan kemarahan kalian. Jadi ucapan ini adalah ucapan yang ditujukan kepada orang-orang munafik, di mana mereka semakin marah ketika orang-orang Islam itu semakin jaya. Maka katakan Muhammad, matilah kalian disebabkan kemarahan kalian. Ada yang mengatakan ba bi ghaizikum ini adalah ba hal, yang artinya matilah kalian dalam keadaan kalian marah. Ada yang mengatakan bahwa ba ini adalah ba sababiyah, matilah kalian disebabkan kalian marah. Ini menunjukkan bahwa marah itu bisa berisiko untuk meninggal. Dan ahli-ahli kesehatan juga tidak mengingkari, bahkan menetapkan bahwasanya marah itu bisa memicu serangan jantung, darah tinggi, dan tidak baik bagi kesehatan. Jadi akibat orang itu marah,
maka sangat berbahaya bagi kesehatan orang tersebut, bahkan juga bisa menimbulkan kematian. Makan tidak enak, minum tidak enak, duduk tidak enak ketika orang itu marah, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan itu tidak terselesaikan karena marah. Kemudian yang kedua, yaitu sama dengan yang pertama tadi, cerita ahli ibadah dan ahli maksiat. Cuma bedanya di sini ini ahli ibadah. Ahli ibadah ketika memberikan nasihat kepada ahli maksiat yang melakukan kemaksiatan, kemudian membantah. Jadi ahli maksiat ini membantah, ternyata ahli ibadah ini marah. Maka orang marah itu bisa berisiko sangat celaka. Kita lihat anak Adam yang pertama kali membunuh itu disebabkan marah karena dia korbannya tidak diterima. Dan ini ahli ibadah ini marahnya dilampiaskan dengan bentuk kata-kata. Jadi orang marah itu tidak memikirkan akibat. Kalau dia berbuat dengan tangan bisa membunuh, bisa melukai. Kalau dia melampiaskan marahnya dengan lisannya juga resikonya sangat besar. Termasuk diantaranya adalah ahli ibadah ini ketika marah, karena ahli maksiat diberikan nasihat kok membantah, dia marah kemudian mengucapkan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Orang marah kemudian mengucapkan ini. Kata perawi hadis ini Abu Hurairah, dia telah mengucapkan satu kalimat yang kalimat tersebut menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Di akhir hadis Allah dawuh pada hari kiamat kepada ahli ibadah ini, masuklah kamu ke dalam neraka. Jadi ahli maksiat marah kepada ahli ibadah, marah kepada ahli maksiat, sehingga dilampiaskan dengan bentuk kata-kata yang melampaui batas, berakibat sangat fatal. Lebih-lebih orang yang bukan ahli ibadah, yang dimarahi justru ahli ibadah, akan lebih berisiko lagi. Kemudian kita yang ketiga, kita harus mengetahui bagaimana perbuatan dan ucapan Rasulullah supaya kita tidak marah ketika kita marah. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya suatu saat ada dua orang itu saling mencaci, saling berdebat, kemudian saling mencaci. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada sahabat, inni la'alamu kalimah lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang seandainya kalimat tersebut diucapkan, sungguh akan bisa menghilangkan kemarahan. Maka kalimat apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita marah, di samping kita mengingat fadilah menahan marah dan kita mengingat akibat melampiaskan marah, maka kita juga melakukan langkah-langkah yang dicontohkan Rasulullah, yaitu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah satu di antara kalian marah, maka diamlah, meneng, jangan ngomong, karena nanti akan beresiko ngomong apa saja yang kemudian omongan tersebut ternyata menjadi penyebab dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian di hadis yang lain yang ketiga, idza ghadiba ahadukum wa hum qaimun falyajlis. Apabila salah satu di antara kalian itu marah dan dalam kondisi berdiri, maka hendaklah dia duduk. Apabila sudah selesai, ya sudah, hilang marahnya. Tapi ternyata marahnya masih, maka hendaklah dia berbaring. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW
Kemudian yang terakhir ini yang diperselisihkan oleh para ulama tentang wudhu. Jadi hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesahihannya. Banyak ahli hadis yang menganggap hadis ini adalah lemah, yaitu orang yang marah hendaklah dia berwudu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah ingkang mulya, monggo kula lan panjenengan sedaya nggadah niat, nggadah ghirah, nggadah azam nalika kita marah, kita harus beribadah dengan cara menahan marah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam tahfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.